Kedua itu untuk solidaritas terhadap saudara-saudara kita di Palestina, Hels. Sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Betul. Lalu hubungan solidaritas dengan boykot ini apa ya? Halo teman-teman, kenalin aku Helsi dan ini teman aku. Terus Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih. Kita mau ngobrol apa ya, Terus? tentang perboikotan mengenai produk-produk yang perusahaannya itu berafiliasi dengan Israel nih, Hels. Pendapat kamu tentang aksi boykot nih gimana tuh? Kalau dari aku sendiri, kebetulan aku udah sedikit menjalankan aksi boycotting ini ya, terutama buat produk-produk yang perusahaannya itu berafiliasi langsung dengan Israel. Kenapa aku melakukan aksi boykot ini? Tujuannya yang pertama pasti untuk kemanusiaan, terus yang kedua itu untuk solidaritas terhadap saudara-saudara kita di Palestina, Hels. Sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Betul. Lalu hubungan solidaritas dengan boykot ini apa ya? Jadi ibaratnya tuh gini, Israel kan pasti membutuhkan uang ya untuk pembelian senjata api atau alat-alat untuk berperang nih. Nah, buat perusahaan-perusahaan yang berafiliasi langsung sama Israel ini, mereka bakal menyumbangkan sebagian besar pendapatan mereka ke Israel untuk membeli peralatan perang dan hal-hal terkait buat peperangan yang nantinya itu bakal dipakai untuk menyerang Palestina. Dengan adanya aksi boycotting ini, itu juga menjadi bentuk protes kita nih terhadap perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan Israel, biar mereka itu nggak nyumbangin dananya lagi ke Israel gitu. Gitu ya. Betul. Tapi nih, kayaknya gerakan perboikotan ini bakal merugikan kita juga nggak sih? Loh, kenapa? Boykot ini kan artinya kita stop beli barang ke perusahaan-perusahaan terkait kan? Dan akibatnya banyak karyawan yang pasti bakalan kena PHK karena keuntungan perusahaan juga bakalan turun gara-gara aksi boykot ini. Nah, menurut kamu soal ini gimana tuh? Kalau misalkan itu ya tentang keuntungan perusahaan dan keuntungan karyawan yang menurun, sebetulnya itu bukan menjadi tanggung jawab konsumen, karena di dalam undang-undang ketenagakerjaan pun disebutkan bahwa kesejahteraan pegawai juga yang menggaji pegawai itu berasal dari perusahaan. Jadi apapun itu yang terjadi, mungkin keuntungannya turun, terus pegawainya banyak yang di PHK itu bukan menjadi tanggung jawab konsumen, itu sepenuhnya adalah menjadi tanggung jawab dari perusahaan itu sendiri. Kalau menurut kamu nih, ada perusahaan yang PHK karyawannya karena boykot. Nah, menurut kamu gimana yang soal itu? Kalau misalkan kamu mengambil referensi dari berita yang beredar itu hoax ya, karena perusahaan yang nge-PHK karyawannya itu nggak sepenuhnya gara-gara aksi boycotting ini. Nggak 100% juga orang Indonesia itu ngeboikot produk-produk yang perusahaannya itu berafiliasi langsung dengan Israel. Terus juga PHK itu kan udah ada ya dari dulu sebelum aksi boykot ini digaungkan gitu. Jadi mungkin karena lagi rame-ramenya aja ini isu boycotting, jadi istilahnya itu disangkut pautin gitu. Jika perusahaan rugi beneran nih karena boykot sampai bangkrut, mungkin ada yang sampai bangkrut ya. Mungkin kan perusahaan nge-PHK karyawannya. Nah, buat masalah itu yang pertama itu bangkrutnya perusahaan nggak semudah itu, dan nggak mungkin dong ada perusahaan yang pengen bangkrut dengan mudah atau gitu aja. Aksi boykot ini emang tujuannya itu buat ngebikin perusahaan terkait introspeksi diri, kenapa sih mereka bisa rugi gitu. Karena kalau emang penyebabnya karena dari berafiliasi dengan Israel, mending putusin aja hubungannya sama Israel sekalian gitu. Terus yang kedua, penurunan penjualan itu nggak serta-merta ngebuat perusahaan langsung ke PHK karyawan. Ada kok perusahaan-perusahaan yang share marketnya itu kecil, tapi mereka tetap bisa bertahan bertahun-tahun sampai sekarang bahkan. Terus nasib karyawan yang kena PHK dan akhirnya nganggur gimana tuh? Dengan adanya aksi boykot ini juga itu bisa jadi ini ya, kayak mendukung produk-produk yang dari UMKM lokal nih. Kalau misalkan kita ngedukung UMKM lokal, terus UMKM lokalnya berkembang dan maju, pasti mereka juga banyak ngebutuhin karyawan buat perusahaan mereka dong. Nah, dengan adanya aksi boykot ini juga buat mereka yang tadinya mungkin kehilangan pekerjaannya itu bisa jadi dapat pekerjaan di perusahaan UMKM lokal. Terus juga buat mereka karyawan-karyawan yang tadinya itu di PHK, mereka kan udah pasti punya pengalaman tuh, pengalaman di bidangnya dari perusahaan terkait. Kalau mereka daftar ke perusahaan lain,
pasti mereka punya lebih banyak ilmu dan juga bekal daripada yang fresh graduate istilahnya gitu. Setuju banget sama kamu. Lalu nih ada dampaknya nggak dari boykot yang setelah sekian lama digaungkan ke perusahaan-perusahaan terkait ini? Tentu ada dong. Contohnya itu ada perusahaan, salah satu perusahaan makanan cepat saji yang mungkin kamu tahu mereknya apa. Itu mereka sampai ngebikin statement kalau tiba-tiba mereka mendonasikan pendapatannya untuk Palestina. Yang dalam hal ini kan pasti mereka ketakutan atau mungkin nervous gara-gara ada aksi boycotting ini. Terus perusahaan-perusahaan lain contohnya kayak sama juga itu sahamnya menurun. Contohnya aja itu sahamnya turun sampai 15% loh. Gede juga ya dampaknya. Betul. Makanya nih, dengan adanya boykot ini sebetulnya itu sebagai bentuk dukungan juga terhadap saudara-saudara kita di Palestina, karena menolak segala bentuk penjajahan di atas dunia itu menjadi salah satu mandat dari presiden pertama kita nih, Hel. Setuju banget. Nah, jadi itu obrolan kita tentang perboikotan hari ini. Keputusan untuk memboikot dan boikot ada di tangan kalian, guys. Apapun keputusan yang kalian ambil harus bisa dipertanggungjawabkan nantinya. Aku dan temanku pamit undur diri dulu ya. Dadah.